Halo Mams, di video aku sebelumnya udah aku share resep awal MPASI menggunakan protein hewani ayam. Nah, di video kali ini aku mau ngelanjutin 3 resep awal MPASI menggunakan protein hewani daging sapi. Untuk bahan-bahan lainnya yang aku gunain, seperti protein nabati, karbohidrat, dan sayurnya, hampir sama seperti di video sebelumnya. Karena agar bahan-bahan yang ada cepat habis, tidak terlalu lama disimpan, dan tidak mubazir. Dan aku juga pakaiin satu bumbu tambahan lagi yang aku suka banget, yaitu bawang bombay bubuk ini. Ini keluaran dari bumbu Bunda Mbak Elia, tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa gula, dan tanpa garam. Mams juga bisa coba pakaiin tambahan bubuk bawang bombay ini ke MPASI anaknya yang mungkin lagi susah makannya atau GTM. Karena selain banyak manfaatnya, tentunya juga bikin MPASI enak dari sisi rasa maupun aromanya. Cara memasak dan variasi resepnya akan aku buat berbeda-beda agar bayi Mams nggak cepet bosen. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Resep yang pertama yaitu bubur kentang daging santan. Ini bahan-bahan yang aku pakai. Untuk karbohidratnya, aku pakai 1 kentang ukuran besar dan jagung manis sebanyak 1 sendok makan orang dewasa. Protein nabatinya, aku pakai kacang hijau kupas sebanyak 15 gram atau setara dengan 1 sendok makan orang dewasa. Protein hewaninya, aku pakai daging sapi sebanyak 35 gram. Ini dagingnya udah aku blender sebelumnya. Nanti di resep kedua, aku mau tunjukin cara ngehalusin daging kalau tidak memakai blender ya, Mam. Bumbu lainnya aku pakai 1 bawang putih, 1 daun salam, dan aku pakaiin bawang bombay bubuk sebanyak setengah sendok bayi. Sayurnya aku pakai bayam merah bubuk sebanyak 1 sendok bayi. Lemak tambahannya aku pakai santan sebanyak 50 ml. Ini kebetulan aku lagi buat sendiri. Dan aku pakaiin coconut cooking oil untuk menumis daging sapinya. Air mineralnya kurang lebih 250 ml. Pertama-tama aku mau masukin ke slow cooker dulu kentang, kacang hijau kupas, air, santan, dan setengah sendok bayi bubuk bawang bombay. Aku masak menggunakan mode high selama 2 jam. Kali ini aku menumis daging sapi di tempat yang terpisah dengan coconut cooking oil. Aku juga masukin daun salamnya. Kalau udah menumis dagingnya, baru aku masukin lagi ke slow cooker. Kemudian aku masukin bayam merah bubuknya. Aku aduk-aduk sebentar, kemudian aku tutup lagi slow cookernya. Kalau udah mateng, matiin slow cookernya, kemudian aku buang dulu daun salamnya. Hasil masakannya mau aku blender dulu, baru aku saring. Hasil kekentalannya kira-kira seperti ini. Dan hasil jadinya sekitar 110 ml. Resep yang kedua yaitu bubur nasi daging saus tomat. Kali ini aku akan memasak menggunakan kompor dan aku nggak pakai blender. Sekarang aku mau mencontohkan untuk menghaluskan protein hewani tanpa menggunakan blender.
Pertama, aku ambil daging bekunya dari freezer. Ini aku pakai yang udah diporsiin ya, Mam. Aku siapin parutan, kemudian daging beku yang aku ambil dari freezer, aku cuci dulu sebentar, abis itu langsung aku parut. Karena ini dagingnya masih beku dan dingin, jadi Mams bisa pakai sarung tangan atau dilapisi plastik kayak gini. Hasil parutan dagingnya kira-kira seperti ini. Untuk bahan-bahan yang aku pakai di resep ini yaitu karbohidratnya aku pakai nasi sebanyak 60 gram atau bisa juga dengan 30 gram beras putih. Protein nabatinya aku cuman pakai 1 buncis, aku potong kecil-kecil. Sayurnya aku pakai wortel sebanyak 1 sendok makan orang dewasa. Protein hewaninya masih sama, aku pakai daging sapi sebanyak 35 gram. Aku juga pakein bawang putih untuk menumis nanti. Kemudian aku juga pakein bawang bombay bubuk supaya rasa makanannya semakin enak. Aku juga pakein 1 tomat besar yang udah dijadiin pure. Ini hasilnya sekitar 50 ml. Kemudian lemak tambahannya aku pakai 1 sendok makan coconut cooking oil yang akan aku pakai sekalian untuk menumis daging. Dan air mineralnya sebanyak 250 ml. Pertama-tama aku mau tumis dulu dagingnya. Aku tambahin 1 sendok makan orang dewasa coconut cooking oil. Aku masukin bawang putihnya. Kemudian dagingnya. Lalu aku masukin wortel dan buncisnya. Setelah didiemin beberapa menit, baru aku masukin nasinya. Nah, kalau nasinya udah melunak, baru aku masukin pure tomatnya. Aku masak lagi sampai bahan-bahannya matang semua. Setelah itu, aku langsung saring makanannya tanpa menggunakan blender. Hasil kekentalannya kira-kira seperti ini. Dan hasil jadinya sekitar 120 ml. Resep yang ketiga, aku mau buat bubur daging tofu mentega. Ini bahan-bahannya. Karbohidratnya, aku ada beras sebanyak 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan orang dewasa. Protein hewaninya masih sama, daging sapi sebanyak 35 gram. Protein nabatinya aku pakai tofu udang sebanyak 15 gram. Sayurnya aku pakai kale bubuk dari bumbu Bunda Mbak Elia sebanyak 1 sendok bayi aja. Dan nggak pernah bosen aku pakein tambahan bubuk bawang bombay ini sebanyak setengah sendok bayi. Untuk lemak tambahannya, aku pakai 1 unsalted butter dan 1 keju bell cube. Air mineralnya aku pakai 250 ml. Kali ini aku akan memasak menggunakan slow cooker. Sekarang aku mau langsung masukin bahan-bahannya seperti beras, daging sapi, tofu, daun salam, dan airnya. Aku masak menggunakan mode high selama 2 jam. Kemudian aku masukin kale bubuknya. Aku tunggu lagi sampai buburnya jadi. Aku masukkan unsalted butter dan keju bell cube-nya sebentar aja sampai meleleh sambil diaduk-aduk. Baru aku matiin slow cookernya. Sebelumnya aku mau blender buburnya, baru aku saring lagi.
dan hasil jadinya sekitar 120 ml. Oke Mam, sekian dulu ya sharing dari aku mengenai resep MPASI menggunakan protein hewani daging sapi kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.